Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita semua senantiasa berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan pengenalan materi fikih dan SKI kelas 4 MDTA semester 1. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui pelajaran apa yang akan kita pelajari dan isinya tentang apa saja. Nah, dan tentunya persiapan apa sajakah yang harus kita persiapkan. Oke, next. Nah, ini adalah pengenalan materi mapel fikih dan SKI kelas 4 MDTA semester 1 yang disusun oleh Pak Basri Budutomo Asyakuri SPDI, Guru Mapel Fikih dan SKI kelas 4 MDTA Ihsaniyah Gadjah Mada. Next. Persiapan yang diperlukan sama ya, seperti ketika pelajaran akidah dan akhlak yang perlu dipersiapkan tentunya buku tulis ya khusus untuk mapel fikih dan SKI. Kemudian LKS beriman, kemudian Al-Qur'an dan terjemahnya, kemudian alat tulis dan juga yang terakhir jangan lupa senantiasa berdoa sebelum belajar atau mengerjakan tugas. Next. Nah, ini adalah materi fikih dan SKI kelas M4 MDTA semester 1. Apa saja sih materi fikih dan SKI yang ada di kelas 4 MDTA semester 1? Nah, kita bisa menyimaknya, yaitu dari mulai fikih terlebih dahulu. Bab pertama adalah bab haji, ya. Jadi nanti akan dijelaskan haji itu seperti apa. Nah, kemudian bab 2 adalah umroh. Dan yang ketiga adalah bab 3 makanan dan minuman halal dan haram ya. Jadi pada pelajaran fikih kelas 4 MDTA semester 1 materinya untuk semester 1 yaitu bab 1 haji, bab 2 umroh, bab 3 makanan dan minuman halal dan haram. Nah, untuk SKI yang akan kita pelajari adalah yang pertama bab 1 yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita akan belajar seperti apa sejarah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, kita akan belajar sejarah dua orang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Oke, next. Nah, yang pertama adalah fikih bab 1 haji. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 1 tentang haji? Yang akan kita pelajari tentunya adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan-ketentuan haji. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan hikmah ibadah haji. Yang ketiga, mempraktikkan manasik haji. Yang keempat, yaitu menumbuhkan cita-cita melaksanakan haji. Jadi dalam fikih bab 1 haji kita akan dijelaskan ketentuan-ketentuan haji itu seperti apa ya. Terus tujuan haji itu untuk apa ya, hikmahnya juga bagaimana, kemudian bagaimana mempraktikkan manasik haji ya.
Nah, nanti mungkin kalau misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini, kita bisa mempraktikannya di rumah masing-masing ya. Kemudian bagaimana agar kita punya cita-cita, mau dan semangat melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk fikih bab 2 yaitu umroh ya. Haji dan umroh itu hampir sama ya, namun tetap berbeda ya. Di sini juga akan sama menjelaskan ketentuan-ketentuan umroh, tujuan dan hikmah ibadah umroh, mempraktekkan manasik umroh, dan menumbuhkan cita-cita melaksanakan umroh. Kemudian yang ketiga yaitu fikih bab 3 makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, di sini kita akan belajar menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Kemudian menyadari pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan halal. Kemudian yang terakhir, membiasakan memakan makanan dan minuman yang halal dan menghindari makanan dan minuman yang haram. Jadi pada intinya kita di sini akan belajar seperti apa dan bagaimana makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal, dan juga seperti apa makanan dan minuman yang haram. Terus dampaknya itu nanti bagaimana kalau ada orang yang senang makan makanan yang halal itu akan berakibat apa. Kalau ada orang yang senang makanan yang haram itu akan berakibat apa. Itu akan dijelaskan di bab 3. Nah, next yaitu SKI bab 1 Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu menceritakan riwayat hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum dan setelah memeluk Islam serta peran dan kedudukannya dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di pelajaran SKI bab 1 Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kita akan diceritakan ya kisah hidupnya sahabat Abu Bakar itu seperti apa ketika sebelum masuk Islam itu sebagai apa, bekerjanya sebagai apa, kemudian setelah memeluk Islam itu perjuangannya seperti apa, perannya seperti apa ya. Kemudian menceritakan kebijakan-kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah dalam dakwah dan masyarakat Islam. Nah, kedua, kita akan diceritakan ya kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang digariskan oleh sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang pertama. Kemudian yang terakhir menjelaskan kondisi masyarakat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan jiwa pengorbanan dan sifat kepemimpinan. Nah, jadi sahabat Abu Bakar itu terkenal dengan jiwa pengorbanan dan sifat kepemimpinannya. Next. Nah, ini SKI bab 2 Umar bin Khattab. Sama ya, kita akan diceritakan riwayat hidup sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ya. Jadi sebelum masuk Islam itu sahabat Umar itu terkenal sebagai apa ya. Kemudian setelah memeluk Islam bagaimana peran dan perjuangannya ya dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sebagai khalifah yang kedua. Nah, kemudian menjelaskan kondisi masyarakat Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang terakhir menunjukkan jiwa pengorbanan dan sifat kepemimpinan. Nah, demikianlah pengenalan materi SKI dan fikih kelas 4 MDTA pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata Pak Basri yang kurang tepat atau salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.